Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bening Hoda Hamidah dari kelompok tutor 3 dengan NPM 13021 023 0039. Di sini saya ingin mempresentasikan esai gagasan dan juga konsep map yang telah saya buat. Untuk judul esai gagasan yang saya pilih yaitu Artificial Intelligence untuk mengurangi konten kekerasan hewan pada platform itu. Dimulai dari blog yang saya pelajari yaitu 3P, Planet, People, and Prosperity. Saya di sini mengambil mengenai topik kesejahteraan hewan dan bersangkutan dengan five freedom, yaitu hak kebebasan untuk bebas dari rasa lapar, dari rasa haus, hak untuk bisa beraktivitas normal, hak untuk um, mendapat kenyamanan, hak untuk bebas dari rasa sakit. Kemudian di sini ada dalam Five Freedom ini ada sebuah masalah yaitu banyaknya konten kekerasan hewan pada platform YouTube, TikTok, dan Facebook. Ini dibuktikan dengan sebuah penelitian. Saya di sini menyertakan data dari penelitian yang dilakukan oleh Snack Report 2021. Jadi terdapat 5.840 video yang mengandung kekerasan pada hewan dan ditemukan pada platform YouTube, TikTok, dan Facebook. Ini meliputi konten yang di dalamnya melakukan kekerasan hewan dengan secara sengaja dan maupun tidak sengaja. Sini dapat dilihat presentasinya sungguh banyak dari ketiga aplikasi ini, namun banyak sekali didominasi membuat video kekerasan hewan dengan jelas dan disengaja itu didominasi oleh YouTube dan juga Facebook. Dalam penelitian ini menjelaskan juga bahwasannya orang-orang yang mengupload kekerasan hewan ini mendapat keuntungan dari video-video kekerasan yang ia upload karena memiliki banyak sekali penonton. Di sini ada sekitar 1.500 lebih video yang mempunyai jumlah penonton sekitar 10.000 penonton. Ini tak dapat dipungkiri bahwa uh, dengan jumlah penonton yang seperti sebanyak ini, apalagi di aplikasi YouTube ini kontennya dapat dimonetisasi atau dapat diuangkan. Sehingga kemungkinan besar banyak orang-orang yang mencari keuntungan melewati membuat video kekerasan pada hewan. Untuk mengatasi banyaknya konten-konten kekerasan hewan yang tersebar di media sosial, terutama YouTube, saya memilih judul Artificial Intelligence untuk mengurangi konten kekerasan hewan pada platform YouTube. Seperti alasan yang sudah saya bicarakan tadi, saya memilih platform YouTube karena pada platform YouTube kontennya dapat dengan mudah dimonetisasi dan uh, audiensnya juga dapat dijangkau secara luas. Tujuannya antara lain untuk mengurangi konten kekerasan yang ada di dalam YouTube. Untuk fitur AI yang saya buat sendiri yaitu AI dapat menganalisa kalimat-kalimat tidak pantas yang mengarah kepada kekerasan hewan. Di sini saya sertakan contohnya. Saya di sini research sendiri dalam YouTube bahwa terlihat jelas di sini ada kata-kata yang menunjukkan sangat jelas kekerasan hewan. Dan entah mengapa ini tidak terkena takedown oleh pihak YouTube. Kemudian AI di sini dirancang untuk bisa mendeteksi objek dalam video yang diunggah. Seperti ini, saya merencanakan AI-nya bisa membaca pergerakan, membaca objek apa saja yang ada dalam video-video. Seperti sini ada monyet, maka AI bisa mendeteksi bahwa uh, ini itu termasuk monyet. Kemudian ada tangan, ada ular piton seperti ini. Selanjutnya ada fitur untuk bisa mendeteksi kejadian apa yang ada di dalam konten atau video tersebut. Seperti di sini ada contohnya, yaitu ada seorang manusia dan seekor kucing, dan di sini lingkungannya ada sebuah sungai. Nah, di sini ada pergerakan dari manusia yang mengangkat kucing, kemudian melempar kucingnya ke dalam sungai. Ini otomatis AI-nya dapat membaca kejadian apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, untuk mekanismenya sendiri, saya punya dua mekanisme. Pertama itu untuk mekanisme ke satu, itu AI beroperasi pada saat pemilik akun ingin mengunggah sebuah video. Jadi saat pemilik akun uh, ingin mengupload konten di YouTube, sini AI mulai beroperasi. Di situ AI-nya bisa mendeteksi kalimat yang marah ke unsur kekerasan hewan, baik dalam caption, deskripsi, subtitle, maupun komentar. Ini komentar berada di video yang sudah terupload. Kemudian AI akan menganalisa untuk memastikan di dalam video konten yang ingin diupload itu tidak ada unsur kekerasan hewan. Nah, hasil dari analisa AI ini ada dua, yaitu
untuk konten yang mengandung kekerasan hewan, konten akan tangguhkan terlebih dahulu. Sedang AI-nya akan mengkonfirmasi ke pihak YouTube bahwa ada video yang perlu ditinjau ulang sebelum videonya dapat diupload. Kemudian, jika artificial intelligence ini tidak menemukan atau tidak mendeteksi adanya kekerasan pada hewan, maka AI akan mempersilahkan atau video itu untuk langsung terupload. Selanjutnya ada mekanisme kedua, ini mekanismenya videonya tuh sudah terupload sebelum sistem AI ini hadir. Jadi video-video yang sudah terlanjur terunggah sebelum AI ini hadir. Jadi AI ini mendeteksi kalimat yang mengarah ke unsur kekerasan hewan, baik dalam caption, deskripsi, subtitle, maupun komentar yang ada pada konten-konten video yang sudah terupload. Nah, selanjutnya, sistem AI ini menganalisa video untuk mendeteksi ada atau tidaknya tindakan kekerasan pada hewan. Hasilnya, jika salah satu saja mengandung mengandung unsur-unsur yang menyalahi hak-hak hewan, maka AI ini akan melaporkan video tersebut atau konten tersebut ke pihak YouTube untuk dilakukan tinjauan dengan maksud untuk men-take down video tersebut. Adapun kekurangan dari uh, artificial intelligence ini diperkirakan tidak akan 100% bisa menganalisa kekerasan hewan, karena di sini saya merencanakan fitur yang hanya bisa kekerasan hewan dengan cara fisik, tidak dengan seperti yang mengganggu psikologi hewan-hewan tersebut. Kemudian bisa saja AI ini salah menduga tujuan dari dibuatnya konten tersebut, seperti contohnya saat video edukasi penyembelihan hewan kurban seperti itu, bisa saja AI menganggapnya itu sebagai kekerasan terhadap hewan. Maka untuk menanggulanginya, di sini AI hanya mengirimkan video untuk ditinjau ulang oleh pihak YouTube sebelum dilakukan take down atau tidaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep map. Ini berikut konsep map yang telah saya buat pada blog 3P, People, Planet, and Prosperity. Di awal pembelajaran 3P ini, saya mempelajari SDGs atau Sustainable Development Goals. Di sini, saya bersama kelompok 3, sepakat untuk peran dokter hewan dalam SDGs ini menyangkut 6 poin, yaitu life on land, decent work and economic growth, good health and well-being, life below water, climate action, and responsible consumption and production. Selanjutnya, tak lepas dari SDGs, ini bersangkutan dengan kesejahteraan hewan, karena SDGs itu memperhatikan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Dalam kesejahteraan hewan ini masuk kepada kepedulian terhadap hewan. Dalam kesejahteraan hewan ini mengandung moral status hewan, peran dokter dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan hewan, demi tercapainya 5 freedom. Berikut poin-poin 5 freedom, yaitu freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury, or disease, freedom to express normal behavior, freedom from fear and distress. Dan ada epidemiologi. Epidemiologi ini untuk bagaimana kita bisa mengetahui penyebab penyakit, dan juga bisa digunakan untuk mencegah penyakit itu menular. Tujuan epidemiologi itu menjaga kestabilan One Health, hubungan antara manusia, hewan, dan juga lingkungan. Kemudian untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, menentukan seberapa luas penyakit menyebar atau ada. Ini untuk menentukan seberapa luas penyakit ini menyebar, bisa menggunakan morbiditas, prevalensi, dan insidensi. Prevalensi sendiri yaitu menunjukkan kemungkinan suatu individu dari suatu populasi yang terserang penyakit pada kurun waktu tertentu. Ya, di sini ada rumusnya, itu prevalensi itu jumlah kasus yang baru dibagi dengan populasi total. Totalnya itu orang yang terkena penyakit dan juga orang yang tidak terkena penyakit dalam satu populasi tersebut. Dan ada insidensi, yaitu angka terjadinya penyakit selama satu periode waktu tertentu. Dalam insidensi ini lebih terfokus pada orang-orang yang baru terkena orang-orang terkena penyakit dalam waktu tertentu. Jadi di sini ada orang yang baru sakit dibagi orang yang terancam, kemudian dikali konstanta ini untuk menyatakan dalam persen. Nah, dalam epidemiologi ini juga dipelajari mengenai determinan penyakit, bagaimana bisa hadir penyakit itu ada segitiganya. Jadi penyakit itu bersangkut paut dengan agent host environment. Agent atau penyebab
dari penyakit seperti virus, kemudian host yaitu inang seperti manusia dan juga hewannya yang terkena penyakit, kemudian environment itu sebagai lingkungan. Untuk bisa dikatakan penyakit, harus ada penyebabnya, itu mungkin hewan tersebut terkena virus apa, kemudian ada sufficient rangkaian kejadian. Di sini lebih ke kegiatan apa yang uh, menunjang penyakit tersebut, seperti misalnya kita sudah terkena virus, kemudian kita melewati serangkaian kondisi, dimulai dari kelelahan setelah bekerja, sehingga imunitas tubuhnya menurun, dan virusnya dapat menyebabkan penyakit. Nah, untuk upaya pencegahan penyakit ini, termasuk juga dalam epidemiologi, itu dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif ini untuk mencegah atau dari populasi yang sehat semakin sehat, kemudian preventif itu untuk mencegah penyakit, kemudian kuratif untuk upaya penyembuhan ketika hewan atau manusia sudah terkena penyakit, maka dilakukan kuratif ini sebagai upaya berhenti, upaya menjadi sehat dan tidak menjadi lebih parah. Kemudian ada rehabilitatif, yaitu mengembalikan ke dia kala menjadi sehat lagi, sehat kembali. Selanjutnya, saya mempelajari diagnosis dan pemeriksaan klinis. Itu definition and purpose of diagnosisnya sendiri, itu untuk mengetahui penyebab, uh, mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pasien, dan tujuannya supaya kita tahu hal apa yang harus dilakukan supaya dapat sembuh seperti itu. Di sini ada clinical reasoning dan diagnostic reasoning. Itu proses rangkaian untuk diagnosis. Clinical reasoning ini mengandung diagnostic reasoning. Diagnostic reasoning itu meliputi anamnesis, yaitu pemeriksaan histori dari pasien, seperti sebelumnya pernah sakit apa, kemudian ada pemeriksaan fisik, yaitu bisa dengan IPPA, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ada untuk menunjang IPPA ini ada kadang juga dilakukan para clinical test atau tes klinis seperti tes serologi dan yang lain-lainnya. Kemudian ada penilaian gejala, kemudian ada diagnosis banding. Diagnosis banding ini untuk membandingkan diagnosis mana yang lebih cocok jika hasil dari poin 1 dan poin keempat ini merujuk kepada penyakit yang gejalanya mirip. Maka dilakukanlah diagnosis banding untuk memilih penyakit mana yang sekiranya lebih tepat dan lebih benar. Kemudian konsultasi ini berisikan mungkin pemilik hewan untuk berkonsultasi dengan dokter apa yang harus dilakukan seperti itu. Itu dari poin ke-1 hingga ke-6 merupakan diagnostic reasoning. Untuk poin ke-7 dan ke-9 ini masuk ke therapeutic reasoning. Dari sini kita juga bisa melakukan rujukan kepada dokter lain jikalau memang kita tidak mempunyai alat penunjang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendirikan diagnosis. Nah, dari diagnosis ini muncul pula prognosis, yaitu ramalan kesehatan apakah sang pasien ini akan membaik atau tidaknya. Nah, prognosis ini dikategorikan menjadi 3, ada ad vitam, ad visionam, and ad sanatianam. Dan ada golongan prognosis sendiri, yaitu ada sanam berarti sembuh, bonam berarti baik, dubia atau ragu-ragu atau tidak tentu. Nah, dubia ini ada 2, itu dubia ad sanam, itu tidak tentu atau ragu-ragu, tapi cenderung uh, penyakitnya tercenderung pasien akan membaik. Ada juga dubia ad malam, tidak tentu atau ragu-ragu, namun cenderung untuk memburuk keadaannya. Selanjutnya saya belajar mengenai farmakologi, yaitu bagaimana proses obat masuk hingga keluar dan memberikan efek. Sini saya mempelajari farmakokinetik. Farmakokinetik ini dari mulai obat masuk atau diminum atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses absorpsi, yaitu ada administrasi obat. Administrasi obat ini terbagi menjadi 2, yaitu obat lokal yang hanya mempengaruhi daerah tubuh yang dituju, seperti salep misalnya, itu hanya mengobat. Jika saat dioleskan pada kulit, maka akan menyembuhkan kulit yang diolesi oleh salep tersebut. Kemudian ada sistemik, yaitu, dibagi lagi menjadi dua, yaitu enteral dan parental. Enteral ini seperti obat yang diminum, seperti ada kapsul, sirup seperti itu. Kemudian ada juga parental. Ada beberapa cara, ada intramuskular, subcutaneous, intravenous, dan intradermal. Ini tergantung uh, kemana obat itu ingin disalurkan. Bisa kepada muscle atau otot, bisa kepada jaringan subkutan, bisa pada uh, venus atau pembuluh darah, dan juga bisa di lapisan kulit. Kemudian ada farmakodinamik, yaitu bagaimana obat bisa menghasilkan efek kepada tubuh itu sendiri. Selanjutnya saya mempelajari sel, itu sel sebagai unit dasar kehidupan. Sel itu dibagi menjadi 2, itu ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik ini biasanya virus yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukaryotik ini sel-sel yang menyusun uh,
tubuh hewan, manusia, maupun tumbuhan. Di sini bedanya yaitu sel eukariotik mempunyai membran sel, seperti itu. Nah, sel-sel ini sebenarnya terbuat dari DNA atau DNA yang menyatu menjadi kromosom, dan kromosom menyatu lagi menjadi sel. Nah, di dalam DNA ini terdapat dua proses, yaitu ada rekombinasi. Rekombinasi ini biasanya pada uh, proses oogenesis atau saat menghasilkan sel anak, saat sel telur bertemu dengan sel sperma, yaitu bergabungnya dua genetik yang berbeda, seperti genetik dari ibu dan juga genetik dari ayah itu mengkawin silang sehingga menghasilkan anak yang berbeda, memiliki fisik berbeda dari ibu dan ayahnya, namun mirip dengan keduanya. Kemudian ada replikasi, ya ini seperti pembelahan sel uh, yang masuk ke ini ada replikasi ini masuk ke pembelahan sel. Ada dua proses, yaitu meiosis dan juga mitosis, seperti untuk perkembangan dari pendek menjadi tinggi, seperti itu. Struktur sel sendiri yaitu ada membran sel, sitoplasma, nukleus, sitoskeleton, mitokondria, retikulum, endoplasma, dan juga organel. Nah, sel-sel ini bersatu membentuk sebuah jaringan. Namun dalam menyatunya sel ini berdempet-dempet dengan sel lainnya. Namun dalam di sela-sela selnya itu ada matriks ekstraseluler yang berperan sebagai bentuk sel, itu mempertahankan bentuk sel dan juga mempertahankan kehidupan sel itu sendiri. Di sini selanjutnya saya mempelajari mengenai patologi. Patologi saya mempelajari apoptosis, yaitu uh, mematikannya sel secara natural. Jadi seperti sel kulit seperti sel jadi selnya tuh mati karena memang proses tubuh normalnya seperti itu, natural. Sedangkan nekrosis ini disebabkan karena ada beberapa faktor, bukan hanya faktor penyakit saja. Misalnya bisa dari faktor kimia, faktor fisik, kemudian faktor lingkungan. Jadi ini kematian sel yang tidak diinginkan, atau juga bisa pertumbuhan sel yang tidak diinginkan juga yang bisa menjadi kanker, seperti itu. Kemudian saya mempelajari histologi mengenai jaringan-jaringan tubuh, jaringan tubuh yang menghasilkan organ. Saya di sini mempelajari bagaimana pemotongan organ, bagaimana organ dipotong. Kemudian ada jaringan epitel seperti jaringan subcutaneous and curvoidal yang mempunyai perannya masing-masing. Sekian presentasi yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.